Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imra'atul Syafitri dengan nomor NIM 171300600093 dengan mata kuliah Kewirausahaan EKIC dengan nama dosen William Meta SEI MM. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan studi kasus kedua yang diberikan oleh Ibu tadi, yang mana bagaimana cara si Mawar merancang usaha baru dan model pengembangannya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang gagasan. Gagasan di sini adalah ide dalam suatu bisnis. Ide dalam suatu bisnis di sini dimaksud yaitu seperti uh, pemilihan bisnis yang memiliki potensi keuntungan yang sangat besar. Nah, jadi di sini saya memilih untuk uh, berusaha sebuah kuliner yaitu kuliner donat yang mana di sini saya mengambil keuntungan yang sangat besar dan dengan modal awal se dan dengan modal awal seharga Rp100.000. Dan selanjutnya yang kedua yaitu tujuan dari usaha tadi. Di sini ada dua macam tujuannya dilihat dari segi aspek ekonomi dan aspek sosial. Nah, yang pertama yaitu segi segi aspek ekonomi, yaitu tujuannya untuk meningkatkan pendapatan. Maksudnya di sini yaitu langkah peningkatan pendapatan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam mengembangkan pemberdayaan ekonomi. Misalnya, pemberdayaan ekonomi keluarga. Di sini tujuannya yaitu untuk dapat membuat agar semua keluarga tadi dapat terlibat dalam usaha yang kita jalani tadi, agar dapat meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Selanjutnya yang kedua yaitu dari segi aspek sosial, yang mana tujuannya untuk membantu masyarakat mengatasi pengangguran. Maksudnya di sini yaitu dengan diadakannya usaha pembuatan donat dan dengan mempromosikannya melalui sosial media itu dapat mengurangi pengangguran. Yang mana di sini saya bertujuan agar para penglihat dari postingan saya tadi dapat berniat untuk membuat dan menjual donat yang telah saya bikin tadi. Selanjutnya yaitu yang ketiga, analisis. Analisis di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, analisis pasar dan pemasaran. Yang kedua, analisis produksi. Yang ketiga, analisis sumber daya manusia. Dan yang keempat, analisis keuangan. Nah, jadi yang pertama di sini saya akan membahas mengenai analisis pasar dan pemasaran. Di sini target konsumen yang saya targetkan adalah yang pertama mahasiswa, yang kedua anak-anak, dan yang ketiga para kalangan remaja. Dan cara saya untuk memasarkan produk ini yaitu yang pertama dengan menggunakan media cetak dan media online, selanjutnya dengan meletakkan ke warung-warung, ke sekolah, dan juga ke supermarket. Dan selanjutnya saya akan membuat kemasan yang menarik sehingga banyak diminati oleh para pembeli. Dan selanjutnya yaitu analisis 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 produksi, yang mana di sini yang pertama adalah saya membahas mengenai bahan-bahan yang dibutuhkan. Nah, di sini saya membutuhkan bahan seperti tepung terigu segitiga, tepung terigu merek Cakra, susu bubuk, mentega, gula, garam, telur, pengembang dengan merek Permivan, air, minyak goreng, dan misalnya saya sebagai toppingnya. Dan selanjutnya itu peralatan. Peralatan di sini yang saya gunakan adalah seperti wajan, baskom, cetakan donat, dan gas. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia. Manusia adalah faktor yang paling penting, sebab manusia adalah pelaku yang melaksanakan proses kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber daya manusia Sumber daya manusia terdiri dari 7 orang yang bertanggung jawab dalam pembuatan usaha tersebut, yang mana eh, yaitu yang bertanggung jawab menjadi sebagai manajer, bendahara, penanggung jawab produksi, dan sebagian ada di bagian pemasaran. Selanjutnya yaitu analisis produksi dengan modal awal Rp100.000. Dengan penggunaan bahan 1 kg tepung dapat menghasilkan 70 buah donat. Dan di sini saya telah merumuskannya, yaitu bagaimana cara mencari hasil harga pokok. Yang saya dapatkan di sini harga pokoknya yaitu sebesar Rp1.500 dan harga jual yang saya dapatkan yaitu seharga
Rp2.000. Selanjutnya yaitu evaluasi. Nah, dalam mengembangkan usaha kue donat ini, tentu selain menjanjikan keuntungan sangat besar, tentu dia memiliki risiko juga. Seperti risiko yang dimilikinya yaitu donat ini ya hanya mampu bertahan 3 sampai 4 hari. Selanjutnya yaitu setelah itu dia tidak dapat lagi dikonsumsi. Jadi, upaya yang dapat dilakukan agar terhindar eh, mengurangi kerugian yaitu dengan cara membuat takaran donat sesuai yang dibutuhkan sesuai untuk habis perkiraan per hari. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.